Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aku Rizky Fatur Rahman dengan NIM 22111911066 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum ampere. Setelah sebelumnya kita belajar tentang hukum Biot-Savart, pada hukum Biot-Savart ini dijelaskan bahwa medan magnet tidak hanya dapat dihasilkan dari magnet permanen saja, namun medan magnet juga bisa dihasilkan dari arus listrik. Nah, hukum Biot-Savart ini juga hukum yang umum digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan berapapun arus yang mengalir pada kawat itu, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut akan selalu memenuhi hukum Biot-Savart ini. Namun, kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet dengan hukum Biot-Savart ini. Untuk bentuk kawat yang rumit, kita integral pada hukum Biot-Savart ini akan sulit untuk diselesaikan. Oleh karenanya, kita perlu metode lain untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Salah satu metode yang cukup sederhana yang akan dibahas pada bab ini adalah hukum ampere. Pertama adalah hukum ampere. Misalkan, di suatu ruang terdapat medan magnet. Pada gambar ditunjukkan oleh huruf B. Di dalam ruang tersebut, kita buat lintasan tertutup S yang sembarang. Kita perhatikan elemen lintasan DL yang ditandai oleh panah warna merah. Kita anggap kuat medan pada elemen tersebut adalah B. Integral perkalian titik B dan DL dalam lintasan tertutup S memenuhi mu0 dikali sigma I. Dengan sigma I merupakan jumlah arus total yang dilingkupi S. Dan tanda integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Rumus persamaan ini dikenal dengan hukum ampere dalam bentuk integral. Bentuk lain hukum ampere yang ekivalen dengan persamaan ini adalah bentuk diferensial, tetapi kita tidak akan membahasnya pada bab ini. Yang kedua adalah aplikasi hukum ampere. Yang pertama adalah aplikasi hukum ampere pada kawat lurus panjang. Nah, pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang mengenai cara menghitung kuat medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang dengan hukum Biot-Savart. Kita akan kembali membahas tentang cara menghitung medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang ini dengan hukum ampere. Dalam menerapkan hukum ini, ada langkah-langkah standar yang harus dilakukan. Nah, langkah-langkahnya ada dua. Yang pertama adalah pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan atau sama. Lalu vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. Langkah yang kedua adalah cari sigma I. Sigma I yaitu jumlah arus total yang dilingkupi lintasan ampere tersebut. Nah, untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria yang di atas tadi adalah sebuah lingkaran yang sumbunya berimpit dengan kawat tersebut. Lebih jelas akan diperlihatkan gambar. Nah, gambar berikut. Ini adalah gambar di mana lintasan ampere di sekitar kawat lurus panjang adalah lingkaran dengan sumbu yang berimpit dengan kawat. Ini lingkarannya yang dilingkari oleh garis biru ini. Nah, garis biru ini yang B itu sumbunya berhimpit dengan si kawat ini.
dengan jarak A atau jari-jari. Untuk medan magnet sendiri, vektor B ke arah kanan, searah dengan arah arus I. Beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari gambar tadi adalah, yang pertama adalah, berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Yang kedua, elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Terus yang kita peroleh untuk mencari kuat medan magnet pada kawat lurus panjang adalah B dikali 2V kali A sama dengan μ0 kali I, atau B sama dengan μ0 per 2V dikali I per A, dengan A jari-jari lingkaran. Yang kedua adalah solenoid. Kita sudah menghitung medan magnet yang dialiri arus listrik pada solenoid dengan hukum Biot-Savart. Nah, sekarang kita akan menghitungnya kembali dengan hukum Ampere ini. Solenoid yang akan kita bahas adalah solenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang sama dengan N dan kawat solenoid dialiri arus sama dengan I. Jika solenoid dibelah dua, maka penampang solenoid akan tampak seperti pada gambar ini. Ini merupakan gambar lintasan ampere solenoid. Untuk menentukan kuat medan magnet pada solenoid, kita bisa membuat lintasan ampere dulu seperti gambar ini. Lintasan ini berupa segi 4. Integral pada lintasan tertutup dapat diperoleh dengan menjumlahkan integral tiap-tiap sisi ini, yaitu integral 1 ditambah integral 2 ditambah integral 3 ditambah integral 4. Dirumuskan sebagai berikut. Dengan demikian, integral dalam lintasan tertutup ialah integral vektor B dot D vektor L sama dengan 0 ditambah 0 ditambah BL tambah 0 sama dengan BL. Selanjutnya, kita hitung jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Jumlah arus total yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan N dikali L dikali I. Dengan L, arus yang mengalir dalam ruas solenoid. N, jumlah lilitan persatuan luas. Dan I adalah arus yang mengalir pada kawat solenoid. Akhirnya, dengan mensubstitusikan persamaan tadi, maka diperoleh BL sama dengan μ0 dikali N dikali L dikali I, atau B sama dengan μ0 dikali N dikali I. Yang ketiga adalah toroid. Kita akan menghitung kuat medan magnet toroid ini. Misalkan jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki toroid adalah N. Arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid ini, kita buat lintasan ampere berbentuk lingkaran yang melalui rongga toroid, seperti pada gambar ini. Misalkan jari-jari toroid adalah R, keliling toroid K sama dengan 2V kali R, dan jumlah lilitan N sama dengan 2V kali R dikali N kecil. Sepanjang lintasan ampere, vektor B dan dl selalu sejajar sehingga sudut theta antara B dan dl sama dengan 0. Jadi, B dot dl sama dengan B kali dl kali cos theta sama dengan B kali dl kali cos 0 derajat sama dengan B kali dl. Jadi, integral vektor B dot dl sama dengan integral B dl sama dengan B integral dl
sama dengan B dikali keliling lingkaran, atau B dikali 2V kali R. Karena jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah sigma I sama dengan N dikali I sama dengan 2V R dikali N dikali I. Dengan mensubstitusikan persamaan tadi, maka diperoleh B dikali 2VR sama dengan mu0 kali 2VR kali N kali I, atau B sama dengan mu0 kali N kali I. Yang terakhir adalah plat hingga. Selanjutnya kita akan menghitung kuat medan magnet di sekitar plat yang sangat lebar yang dialiri arus listrik. Ini gambarnya. Misalkan kerapatan arus persatuan lebar plat satuannya adalah joule meter per ampere. Lalu kita akan menentukan arah medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Kita buat dulu lintasan ampere berupa persegi panjang seperti gambar berikut. Pemilihan lintasan ampere ini menyebabkan pada elemen lintasan 1 dan elemen lintasan 3 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Dan pada elemen lintasan 2 dan elemen lintasan 4 arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Sehingga integral ampere untuk lintasan tertutup dapat ditulis sebagai berikut. Dikarenakan integral pada elemen lintasan 2 dan 4 adalah 0, dengan demikian kita hanya tambahkan elemen lintasan 1 dan elemen lintasan 3 saja. Sehingga rumusnya sebagai berikut. Integral tertutup S vektor B dot dl sama dengan integral lintasan 1 B dl ditambah integral lintasan 3 B dl. Besarnya B pada elemen lintasan 1 dan 3 konstan sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Akhirnya diperoleh rumus sebagai berikut. Integral tertutup S vektor B dot dl sama dengan B integral 1 dl ditambah B integral 3 dl sama dengan BL ditambah BL sama dengan 2BL. Lalu kita hitung arus yang dilingkupi ampere dengan rumus sebagai berikut. Sigma I sama dengan J dikali L. Akhirnya dengan mensubstitusikan dua persamaan tadi, maka diperoleh rumus sebagai berikut. 2BL sama dengan mu0 dikali J dikali L, atau B sama dengan mu0 dikali J per 2.